Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir, meninggalkan jempol mereka sekaligus beberapa kata sapaan di dalam kolom komentar. Ya, semua itu akan membuat channel ini lebih hidup pastinya. Dan tak lupa, semoga kita semua selalu diberikan kelancaran sekaligus kemudahan. Amin. Sebelum memasuki part 9, alangkah baiknya Bang Duro Simpangtun terlebih dahulu. Naik gunung hutannya lebat, sampai di atas terkena granat. Happy weekend para sahabat, mampir kemari hilangkan penat. Aja. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Yim Da-jun ditempatkan di sebuah posisi sulit oleh pertanyaan Doki yang mencoba terus mendesaknya guna segera memutuskan keluarga mana yang sebenarnya akan Da-jun ikuti terkait dengan sebuah problem besar yang sedang menerpanya. Hingga akhirnya waktu pun terus berlalu, di mana Yim Da-jun benar-benar harus segera memberikan sebuah pilihan supaya keputusan terbaik akan segera ia dapatkan. Jadi apa kau yakin soal keputusanmu ini? Tanya Daehyuk mencoba memastikan adanya kebulatan tekad yang baru saja ia katakan. Yang mana saat ini Da-jun telah memutuskan untuk tetap berangkat bersama Daehyuk membantu menyelamatkan Kim Tae meski hanya sendirian saja. Sebab menurut Da-jun, ia pun sama sekali tak menginginkan untuk membahayakan mereka semua terkait dengan adanya misi yang berbahaya. Tenanglah, ini semua sudah menjadi keputusanku. Sekarang kita harus membawa Kak Tae kembali. Yang mana saat ini Doki hanya menatapnya, sama sekali tak mencegahnya, karena pilihan tersebut sesaat lalu telah Da-jun putuskan. Dan akhirnya mereka berdua segera berangkat menuju pelabuhan, tempat di mana perdagangan gelap Haegwang telah menanti mereka berdua. Ya, menyelamatkan Kim Tae sebelum tengah malam pastinya. Hei Da-jun, bagaimana ya aku harus memulai? Tapi maaf bila aku mengatakannya. Kalau boleh jujur, aku benar-benar merasa senang bisa melihatmu lagi, ungkap Daehyuk yang kini merasa lega. Sebab bisa bertemu dengan Yim Da-jun setelah sekian lama adalah sebuah momen yang mengharukan, mengingat mereka berdua telah hidup bersama di dalam keluarga pelarian sebelumnya. Kemudian menurut Daehyuk, Da-jun ini menjadi terlihat asing dan dia pun hampir tak mengenalnya. Karena saat ini Da-jun memiliki tubuh yang terlihat kekar, sekaligus dirinya ini telah berhasil memimpin adanya sebuah keluarga pelarian yang cukuplah besar. Da-jun, jika anggota Hangil lainnya tahu, mereka pasti terkejut. Ah iya, memangnya apa yang terjadi sejak saat itu? Lalu menurut Da-jun, setelah kepergian Kak Hangil, dirinya ini selalu hidup di jalan, tak pernah merasa nyenyak ketika memikirkan sebuah permasalahan yang benar-benar menjeratnya, yaitu bagaimana cara balas dendam setelah sesuatu yang paling berharga telah berhasil mereka hancurkan. Dan ia pun terus menatap masa depan. Bahkan adapun mengenai balas dendam pribadinya sama sekali tak lagi menjadi beban di hidupnya. Sebab telah ada seseorang yang kini menjadi tujuan utama dari kehidupan yang dilaluinya. Dan orang itu tak lain adalah Shin Wo-sung. Sebenarnya setiap saat Da-jun selalu merasa siap untuk bertarung dengan Shin Wo-sung. Namun ia pun juga memahami bila kekuatannya yang sekarang tak akan pernah mampu untuk membalas apapun itu sesuai dengan harapannya. Maka saat itu Da-jun segera memutuskan untuk terus berlatih, memperkuat segala kekuatannya, baik fisik maupun teknik yang dimilikinya. Lalu adapun dirinya ini melatih mental dengan selalu bertarung setiap hari, seolah-olah sedang kerasukan oleh pemikiran gelap yang selalu menyelimutinya, baik melawan musuh yang lemah ataupun mereka yang teramat kuat. Bahkan adapun hari-hari mengerikan ketika dirinya ini harus bertarung sendirian, yaitu melawan beberapa orang yang terus-menerus berusaha mengeroyoknya. Hingga semua itu pun berakhir dengan sebuah hal yang selalu sama, yaitu mengisi seluruh kehidupannya dengan bertarung di jalanan setiap hari
tanpa sehari pun dirinya ini mencoba membolos dari berbagai macam pertarungan yang masih saja terus-menerus menghampirinya. Dayob, selama aku bernafas, aku pasti akan membalasnya, ungkap Im Da-jun memastikan tujuan di hidupnya. Jadi apa karena itu kau membuat keluarga pelarian? Kemudian menurut Im Da-jun, itu semua tak terjadi begitu saja, sebab sebagian besar dari mereka memilih mengikutinya karena mereka semua memanglah merasa suka dan telah memutuskannya. Hingga suatu ketika keluarga pelarian tersebut mencoba membuat misi baru, yaitu membalas dendam pada Haiguang atas seluruh perbuatan yang telah mereka lakukan. Wah, apakah orang yang bernama Im Da-jun? Orang yang akan membunuh Shin Woo-sung. Atas izin siapa memangnya? Kau jangan main-main denganku ya. Dan itulah hari berubahnya misi keluarga setelah terdapat seseorang yang memilih bergabung di dalamnya. Sementara itu di sekitar pelabuhan, kini malah terdengar teriakan seseorang yang sedang diajar. Tak mampu lagi melawan dengan kondisi tubuh yang tak memungkinkan. Kim Tae dari Hangil Fam. Bagaimana sekarang kau malah berakhir di situasi yang seperti ini? Bukankah ini benar-benar menggelikan? Tanya Moon Sung-ho sembari terus-menerus menghajarnya. Tak lama berselang, ia pun segera menjelaskan bila telah menaruh sedikit umpan mengenai adanya Kim Tae yang telah berhasil mereka tahan. Dan ia pun merasa cukup yakin bila ikan lainnya akan segera masuk ke dalam sebuah jaring yang telah ia siapkan sebelumnya. Oi, siapa kalian? Mengapa memasuki wilayah? Dan akhirnya mereka segera diajarnya. Oi, Da-jun, mungkin Kim Tae berada di sekitar sana, ungkap Dayob sembari mereka berdua menganalisis wilayah sekitar sekaligus mengamati situasinya. Karena sesaat lalu salah satu dari mereka telah berhasil membagikan adanya informasi penting terkait dengan situasi maupun kondisi yang akan segera dihadapinya. Dan akhirnya mereka pun kini mulai bersiap untuk menyusun adanya sebuah rencana guna menyelamatkan Kim Tae yang kini masih saja tertahan di dalamnya. Kurasa Kim Tae benar-benar ada di dalam gudang dermaga itu. Cih, ini semua membuatku menjadi semakin emosi dan ingin segera mengajarnya. Namun saat itu Cha Dayob segera mengurungkan niatnya, mengingat Haiguang saat ini telah tumbuh menjadi sebuah organisasi besar dan memiliki banyak sekali anggota yang mampu menjaga ketat di sekitarnya. Dan ia pun jelas merasa gentar pastinya. Ini benar-benar sial. Mereka terlalu memiliki banyak orang. Sekarang kita perlu jika hanya mereka, kau tak perlu khawatir, akan kuurus mereka semua. Mengamati adanya pernyataan tersebut, Dayob terkejut mendengarnya, karena semua itu bukan sesuatu yang bisa diremehkannya. Kemudian mengingat betapa besarnya resiko bila mereka memutuskan menyerang secara frontal, Da-jun memilih untuk lebih berhati-hati terhadap keselamatan Kim Tae yang saat ini menjadi prioritas utamanya. Lalu jika memang begitu, bagaimana cara kita supaya tak menarik perhatian mereka? Masih ada cara. Mungkin dengan cara ini kita bisa menyelamatkannya, ungkap Im Da-jun mencoba mengamati lebih teliti situasi di sekitarnya. Sementara itu di sisi lain, seseorang kini sedang berusaha memohon untuk diselamatkan dari ancaman mereka semua yang bermaksud membunuhnya. Hei, hati-hati dengan kepalanya. Kok itu, kalau kau merusaknya, kakak pasti akan marah besar. Dan bams, di mana sebuah pukulan ke arah perut segera dilayangkannya. Merasa begitu kesal karena terus merengek memohon adanya ampunan sehingga merusak suasana yang dimilikinya. Dan plak, apa yang melakukan dengan produknya? Di mana orang tersebut adalah seorang supervisor perdagangan manusia dari grup Haiguang dan dirinya ini bernama Lee Hak-su. Kemudian menurut Hak-su, meski mereka cukup berisik dan mengganggu, namun harga perutnya adalah 570.000 won, limpa 580.000 won.
kantung empedu 1370, dan adapun hati yang berharga 130 juta won. Yang mana itu semua adalah harga di dalam perdagangan organ yang sedang mereka transaksikan. Oi, jika kau masih main-main dengan produk unggulan Haiguang, akan ku kirim kau bersamanya. Baik, aku mengerti kak. Baiklah, sekarang akan kita mulai dari belum sempat dirinya menyelesaikan adanya sebuah perintah, kini Dajun segera mematikan rokoknya. Dan bams, di mana sebuah tendangan kuat kini segera mengajarnya, mengempaskan tubuhnya tanpa sempat disadarinya. Sontak mereka semua menjadi merasa bingung dibuatnya. Hingga tak lama dari situ, Cha Dae-yeop segera menyelesaikan para pasukan yang tersisa, menghajar dengan secepat mungkin tanpa membuat kegaduhan yang sama sekali tak dibutuhkan. Dan akhirnya mereka berdua segera berterima kasih atas pertolongan yang mereka terima. Dan Dae-yeop pun segera menjalankan rencana sesuai dengan apapun itu perkataan Im Dajun sebelumnya. Hingga akhirnya beberapa waktu terus berlalu, yang mana para pasukan di gudang dermaga masih saja tak menyadari kedatangan mereka berdua demi menyelamatkan keluarga Hangul Fam di dalamnya. Hoi, kalau kau butuh uang, sebaiknya jual ginjalmu saja. Cih, apa sih maksudmu? Bukankah kau sebaiknya jual otakmu saja? Hoi, kemarilah, apa-apaan ini? Ungkapnya dengan cukup gugup melihat sesuatu berkobar di depannya. Dan benar saja, di mana bangunan sebelah gudang dermaga kini malah terbakar, dilalap oleh si jago merah yang sama sekali tak pernah mereka kira. Dan itu semua jelas mengejutkan mereka, sebab api tersebut tiba-tiba saja muncul dengan begitu cepat tanpa seorang pun menyadarinya. Woi, cepat padamkan api itu, atau kakak akan membunuh kita semua, teriak mereka sembari bergegas maju mencoba memadamkan api secepatnya. Dajun, kita berhasil sepertinya, ungkap Cha Dae-yeop yang kini sedikit mengingat akan sebuah rencana yang telah Dajun susun sebelumnya. Perhatikan kontainer di samping gudang, kita akan menggunakannya. Kemudian menurut Im Dajun, dengan sedikit membuat kehebohan, semua ini akan mampu memancing para bawahan Haiguang untuk keluar dari dalam gudang dengan membakar tangki minyak yang terdapat di motornya, sehingga api tersebut jelas dengan lebih mudah membakar apapun itu yang berada di sekitarnya. Dan inilah waktu yang tepat untuk mereka berdua beraksi melanjutkan rencananya. Oi, apa-apaan ini? Cih, mereka pasti penyusup. Di sana, kurasa itu benar-benar Kak Tae, ungkap Im Dajun melihat sisi gudang yang terletak di seberangnya. Haiguang ya, jadi akan kuhancurkan mereka semua. Kak Tae, bagaimana kondisimu? Bisakah kau berjalan? Dasar badajidingan, dan bagaimana mereka semua melakukan ini padamu? Ungkap Dae-yeop mengamati kondisinya. Tak lama berselang, Kim Tae terkejut melihatnya, merasa tak percaya bila pertemuan mengharukan harus berada di dalam markas Haiguang yang sangatlah berbahaya. Dan ia pun segera meminta mereka berdua untuk pergi bergegas meninggalkan lokasinya. Karena saat ini dirinya menjelaskan bila ini semua adalah jebakan yang telah mereka siapkan sehari sebelumnya. Dan orang yang memancing jebakan tersebut tak lain adalah Moon Sung-ho. Dan mereka semua pun segera memasuki ruangan.
sudah cukup lama sepertinya. Bagaimana kabarmu, Kak Dajun? Ungkap Moon Sung-ho, salah seorang petinggi eksekutif Haegwang yang bertugas di bagian perdagangan organ. Kemudian segera ia lanjutkan, bila saat ini Kim Tae telah sukses menjadi sebuah umpan di dalam sebuah permainan yang akan segera ia lakukan. Selama ini kau pasti telah bersenang-senang, terutama sejak kematian Hangil, bukan? Ungkap Sung-ho memberikan provokasinya, yang mana semua itu membuat Im Da-jun cukup merasa gelisah, mengingat Moon Sung-ho adalah seorang target utama yang sedang dicarinya. Tak lama berselang, Sung-ho segera mengingatkan, bila kematian Hangil masihlah belum lengkap, bila mereka bertiga tak segera pergi menyusulnya, maka saat ini Sung-ho sedikit memainkan triknya supaya mereka bertiga dapat bernostalgia sekaligus menyusul Cho Hangil seperti setahun sebelumnya. Oi, karena mereka ini bukan produk, tak masalah jika kalian tak sengaja membunuhnya, maka segera hancurkan mereka. Dan akhirnya mereka semua bergegas mengajarnya, mencoba melesat maju sesuai dengan jebakan yang telah disusunnya. Hingga sesaat kemudian seseorang segera melompat maju, memberikan sebuah serangan kejutannya. Cha Dae-yeop yang mengamati itu pun kini mulai bersiap, dan bams! Dimana saat itu juga Da-jun segera menghancurkannya, meluapkan seluruh rasa emosi yang sedari tadi terus-menerus ditahannya. Sontak ia pun segera terlempar jauh beberapa meter, menabrak beberapa orang yang tengah bersiaga di sekitarnya. Sehingga itu semua cukup menghentikan seluruh ketegangan ataupun pergerakan di dalamnya, membuat mereka semua terkejut sekaligus tak percaya. Jadi kau merasa muak ketika melihat kami masih hidup, bukan? Baiklah, itu semua juga berlaku untuk dirimu sekaligus para pasukan Haegwang di sekitarmu. Oi, gila, bagaimana ini bisa terjadi? Dia itu dikepung banyak orang, tapi bagaimana dia bisa mengalahkan segitu banyak pasukan dengan begitu mudahnya? Da-jun, apa yang sebenarnya telah terjadi padamu? Lalu menurut Sung-ho, ini semua akan menjadi cukup lama, sedangkan waktu perdagangan Haegwang akan segera dimulai pastinya. Maka saat ini dirinya harus mempercayakan adanya tugas menghabisi para Hangil Fam di tangan orang-orang yang dipercayainya, sehingga ia pun harus kembali bergegas untuk meninggalkan gudang tersebut, menyambut sebuah transaksi perdagangan organ yang akan segera ia laksanakan secepatnya. Memahami adanya kejanggalan di sekitarnya, Cha Dae-yeop segera berteriak memanggilnya, berusaha menghentikan Moon Sung-ho yang kini mulai bersiap membawa Kim Tae di perdagangan berikutnya. Da-jun, aku harus benar-benar pergi. Kau tahu kan ini menyangkut bisnis, jadi waktu adalah kunci. Ya silahkan kalian bersenang-senang. Apa katamu? Bisnis? Kau jangan bercanda. Dan akhirnya Da-jun segera berlari maju mengejarnya. Namun saat itu beberapa orang bergegas menghalaunya, menghadang Im Da-jun yang sedang berjuang keras untuk menyelamatkan Kim Tae dari perdagangan Haegwang yang berada tepat di depannya. Hoi, lihatlah, dia benar-benar sedang marah sekarang. Jadi sebaiknya kau jaga dia sampai aku kembali. Yang mana saat itu Da-jun sudah mencapai ujung pintunya dan selangkah lagi mampu mengejarnya, dan bams! Dimana sebuah serangan kejutan berhasil mengenainya, menghempaskan tubuh Im Da-jun kembali ke dalam gudang dermaga sebelumnya, membuatnya tak lagi bisa mengejar Moon Sung-ho yang berada tepat selangkah di hadapannya. Siapa kau? Sebaiknya segera menyingkir. Sepertinya aku tak bisa melakukannya, ungkap orang tersebut yang kini mulai menghadang pintu gudang di depannya. Dan orang tersebut bernama Min Kyu-song, salah satu anggota eksekutif dari Haegwang. Cih, sial, siapa lagi orang ini? Tingginya hampir 2 meter.
Tapi aku harus segera menyelamatkan Kim Tae, ungkap Daehyuk dalam hati. Sembari dirinya ini mulai beralih maju menyerangnya. Namun saat itu juga sebuah pukulan cepat berhasil menghalaunya, berhasil mengejutkannya sekaligus membuatnya merasa cukup khawatir karena beberapa serangan cepat darinya tak lagi mampu mengatasinya. Bahkan ketika dirinya ini mulai mengukur jarak yang dibutuhkannya, malah sebuah pukulan keras kembali didapatkannya. Seakan dirinya ini tak terlalu cepat, namun panjang lengan tersebut selalu berhasil menghajarnya. Hingga beberapa pukulan terus-menerus mampu masuk menusuk, menghajar Cha Daehyuk sekaligus merepotkannya. Cih, sial, jika terus seperti ini, ini seperti anak SD melawan orang dewasa. Hei, lihatlah, sekarang mereka semua tak bisa melakukan apapun. Oh, itu pasti, para eksekutif kan, ya pastilah berbeda, bukan? Memahami hal tersebut, Daehyuk mulai berhati-hati. Bila para eksekutif seperti Chun Ki-won dan Bae Gang-ra memanglah orang-orang yang tak bisa dengan mudah diremehkan. Sepertinya aku sedikit kecewa menghadapi Hangil Fam yang telah terkenal di para anggota eksekutif lainnya. Ya, tak terasa aku sedang berburu sih. Jadi, bagaimana bila aku akhiri semua sekarang saja? Ungkap orang tersebut yang kini mulai menunjukkan dominasi dari adanya titel eksekutif yang saat ini tengah disandangnya. Merasa waktu tak lagi berada di pihaknya, Dajun segera melesat maju. Yang mana saat ini Daehyuk juga segera mengingatkan bila orang tersebut adalah salah satu eksekutif dari Haegwang, maka Dajun ini harus lebih berhati-hati menghadapi seseorang berbahaya yang saat ini menghadang mereka berdua. Dengarlah, mereka bilang tergesa-gesa itu tak akan menghasilkan apa-apa, apalagi hanya dengan tinju pendekmu. Oi, aku itu tak punya banyak waktu, sebaiknya kau tak menghalangiku. Gila, ini bukan kali pertamanya aku melihat itu. Tapi Im Dajun yang sekarang benar-benar luar biasa, ungkap Daehyuk sekali lagi mengamatinya. Lalu menurut Minkyu, Dajun ini ternyata adalah seekor serigala, bukanlah sesuatu yang dapat ia buru tanpa adanya sebuah rencana. Maka menghabisi seluruh staminanya adalah strategi penting yang saat ini sedang dimainkannya. Sebab adanya binatang buas akan lebih mudah diburu ketika mereka kehabisan energi dan tak sekuat sebelumnya. Oi, kalau begitu sekarang kau pikir aku ini apa? Dan akhirnya Daehyuk tak ingin kalah juga, dimana dengan seketika pria tinggi tersebut segera dilemparnya, dihempaskan sejauh mungkin hingga menabrak tumpukan box di belakangnya. Dan dia pun segera mengingatkan supaya Dajun segera pergi menyusul Kim Tae yang saat ini tengah berada di dalam bahaya. Sial, dia melarikan diri, tangkap dia, ungkap mereka semua yang kini berusaha mengejar Dajun, meninggalkan Cha Daehyuk menyelamatkan Kim Tae secepatnya. Daehyuk, kuharap kau dapat bertahan sedikit lagi, karena aku akan menyelamatkan Kim Tae tanpa adanya kegagalan, ungkap Im Dajun dalam hati. Sembari dirinya ini terus berlari, berusaha membawa pulang salah satu keluarga yang saat ini sedang menantinya. Sementara itu, di sisi lain, transaksi perdagangan organ sedang berlangsung dengan adanya seseorang broker yang menantinya. Wah, dia terlihat kuat ya.
senang bisa berbisnis denganmu lagi. Dan orang ini bernama Wei Yang Chen, seorang broker berasal dari negeri Cina. Lalu menurut Sung Hoon, orang ini telah dilaporkan kabur dari rumah, sehingga tak akan ada seorang pun yang saat ini mencarinya. Jadi mengenai ongkos pembayarannya, kalian semua sebaiknya berhenti. Bila menyentuhnya walau satu helai rambut saja, akan kuhancurkan kalian semua, ungkap Im Da-jun yang kini terlihat sangat geram menatap adanya bisnis gelap yang saat ini menyangkut salah satu anggota keluarganya. Hei, jelaskan, apa artinya ini? Apa kalian pikir ini akan diterima ketika terdapat orang asing mengganggu urusan bisnis kita? Ah ya, jadi begitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sepertinya saya lupa mengatakan sesuatu. Dia itu bukanlah orang asing seperti katamu, tapi sebuah produk ekstra yang akan kami tambahkan kepada para pelanggan yang setia, ungkap Moon Sung-ho kepadanya. Sementara itu di sisi lain, mereka semua kini sedang merasa gelisah, mengingat kapten mereka kini tengah pergi menemui berbagai macam bahaya demi menyelamatkan salah satu anggota keluarganya. Dan orang yang mewakili mereka semua tak lain adalah Kim Eun-dong. Kak, apa ini tak jadi masalah jika Kak Da-jun benar-benar pergi ke tempat bahaya seperti apa yang kau katakan sebelumnya? Iya. Lalu apakah kau tak merasa khawatir juga? Kemudian menurut Bae Dok-yeom, ia pun sama sekali tak merasa khawatir, sebab Im Da-jun sendirilah yang telah memilih menghadapi organisasi kriminal besar secara frontal. Oi, dengarkan kataku, ini semua demi kebaikan organisasi kita juga, dan aku tak akan menolongnya tanpa adanya sebuah alasan jelas. Jadi itu semua ya jelas kesalahan ketua, ungkap Doki memberikan tanggapannya. Tapi Kak, itu semua benar-benar tak penting bukan? Yang terpenting sekarang kan adalah... Belum juga selesai, Eun-dong mengatakan sesuatu dari mulutnya, kini sebuah pesan segera diterimanya, yang mana semua itu malah segera mengejutkannya, seakan merasa tak percaya dengan adanya sebuah informasi yang baru saja dilihatnya. Jadi kau tak mengambil kesempatan kabur dan malah memilih menemuiku ya? Baiklah Kak. Tak lama berselang, Sung-ho segera mempersilahkan supaya Presdir segera duduk sekaligus menikmati pertunjukannya. Karena saat ini dirinya akan segera mengemas sebuah produk tambahan yang akan segera dibawanya. Cih, baiklah, tapi jangan sampai kau merusak produknya, ungkap broker tersebut bersiap menikmatinya. Lalu menurut Moon Sung-ho, dari mana datangnya rasa percaya diri yang saat ini dimiliki Im Da-jun? Sebab tak hanya dirinya, satu-satunya orang yang sudah bekerja keras untuk melatih kekuatan fisik maupun teknik yang dikuasainya, melainkan Moon Sung-ho jugalah salah satu orang yang telah melatih semuanya menjadi lebih kuat tak seperti sebelumnya. Sepertinya cerita balas dendamu akan berakhir sampai di sini saja Kak. Walaupun fisik kita hampir sama, tapi adanya bakat akan menjadi salah satu pembuktiannya. Ya sebaiknya bersiaplah kau sekarang. Tapi bos, apakah sekarang kita bisa mempercayai bocah bernama Moon Sung-ho itu? Mendengar pertanyaan tersebut, Wei Yang Chen kini kembali teringat akan sebuah insiden dengan salah satu partner dagang yang telah ia miliki sebelumnya, yaitu seorang bos dari grup Hang Jae, dan dirinya ini bernama Park Hang Jae. Dengarlah, Hang Jae ini memang sudah tua, namun justru itu dia sudah lama melewati batas maupun kelemahannya. Hingga suatu titik dia benar-benar dihormati oleh kelompok besar karena tinju kuat yang dimilikinya. Ya memang sih dia tak beroperasi di jajaran garis terdepan, tapi tinju tersebut merupakan masalah yang menjadi prioritasnya. Hingga di suatu ketika terdapat sebuah insiden mengejutkan, yaitu seseorang telah berhasil menjatuhkannya. Menurut sumber yang terpercaya, orang itu adalah seorang bocah berumur 17 tahun dan bocah tersebut bernama Moon Sung-ho. Grup Hang Jae, apa itu sungguhan Pak?
ini benar-benar sulit dipercaya. Lalu menurut Wei Yang Chen, dirinya ini telah menghabiskan banyak waktu di dunia ini. Namun Mung Jung Ho telah berhasil menunjukkan sisi dunia yang tak pernah ia percayai, yaitu adanya pertarungan satu sisi menghajar Park Hang Jae, yaitu seseorang dengan pengalaman bertarung puluhan tahun menjadi terasa sia-sia di hadapannya. Dan itulah sesuatu yang disebut bakat sesungguhnya. Percayalah, Mun Sung Ho itu petarung jenius. Dia adalah yang terbaik yang pernah kulihat. Dan aku yakin alasanku untuk tetap berbisnis dengannya, karena suatu hari nanti dirinya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Baru saja aku lengah, akan kuhajar dia sekarang. Oi, pria petarung jenius itu tak bisa melakukan apapun. Lalu dari mana asalnya pria iblis ini? Ternyata kau hebat juga, Kak. Baiklah, sekarang aku menyerah, ungkap Mun Sung Ho sembari kedua tangan tersebut segera diangkatnya. Namun Dajun yang pernah sekali mengamati ketika dirinya di markas Baigangra sebelumnya tak akan pernah mudah percaya dengan segala tipu muslihat yang selalu dimainkannya. Jadi kau memang cukup mengenalku, Kak. Tapi apa kau pikir aku juga tak mengetahui apapun tentangmu? Tak lama berselang, sebuah telepon segera diterimanya. Terdapat adanya sebuah informasi dari anggota di gudang dermaga sebelumnya, bila Cha Dae-hyop saat ini telah berhasil dibereskannya, yang mana semua posisi ini akan kembali menyulitkannya menghadapi Mun Sung Ho yang selalu licik dengan seluruh permainan yang selalu dilakukannya. Baiklah, sekarang akan kubunuh mereka berdua jika kau mulai melawan. Bahkan jika itu hanya sedikit saja, ungkap Mun Sung Ho mencoba mengancamnya. Memahami adanya produk di posisi berbahaya, sontak Presdir segera menegurnya. Namun saat itu Sung Ho segera memperingatkannya untuk kembali bersantuy sekaligus menikmati pemandangan menarik yang akan segera ditunjukkannya. Dan akhirnya Mun Sung Ho bergegas kembali maju menghajarnya, berusaha menghancurkan Yim Dajun yang tak diperbolehkan untuk melawan dan harus terus-menerus mengikuti apapun itu seluruh alur permainan yang sedang diinginkannya. Hei Kak, percuma kau itu kuat jika selalu lemah di hadapan sesuatu yang disebut keluarga. Aku itu terlalu mengenalmu, bahkan kau itu selemah si mayat hangil, bukan? Mendengar sesuatu yang sekali lagi memicu emosi di hatinya, sontak Dajun segera menahannya. Segera melanggar apapun itu sebuah permainan yang mungkin saja masihlah diharapkannya. Sebab Yim Dajun saat ini tak hanya tumbuh dari segi fisiknya saja, melainkan baik sisi mental, pemikiran maupun keputusan selalu ia ambil berdasarkan dari pemikiran matang setelah berbagai macam pengalaman terus-menerus ia dapatkan. Ya, keputusan berani ini mirip Cho Hangil saat melawan Ki Wong pastinya. Hei, jadi karena sisi pelabuhan tak mengikuti permainannya, maka bunuh dia sekarang. Dan Bams! Dimana sebuah tendangan kuat kini malah segera menjemputnya. Sama sekali tak pernah ia duga bila akan muncul orang lain yang berani merangsek masuk ke dalam markasnya. Sontak ia pun terkejut dibuatnya. Kau mengapa? Hoi, kau itu jangan salah mengira. Aku itu mendapat pesan dari Dajun sebelumnya, dan aku memang tak pernah akan datang bila tak berhubungan dengan seseorang petinggi eksekutif Haigua. Ya, semua itu karena Mun Sung Ho. Dan Doki pun datang tak hanya sendirian, melainkan turut membawa semua pasukan.
Sepertinya kalian tepat waktu. Terima kasih. Aku bersyukur kau dalam keadaan baik-baik saja. Iya. Dan Doki langsung mencari si rambut merah temanmu. Memahami posisi tersebut, mereka semua bersiap mengurus sisanya. Dan ia pun segera mempersilahkan supaya kapten mereka segera menyelesaikan apapun itu yang telah dimulainya. Ya, menghancurkan Moon Sung Ho pastinya. Dajun, jadi kau memilih membuat geng sekarang. Dan BAM! Di mana sebuah pukulan cepat segera menjemputnya, menghancurkan mulut kotor Moon Sung Ho yang masih saja terus-menerus sedari tadi menghinanya. Lalu menurut Moon Sung Ho, kedatangan Dajun kali ini tak semata hanya untuk menyelamatkan Kim Tae yang menjadi umpan sebelumnya, melainkan dirinya ini benar-benar sedang berjuang untuk dapat menghancurkan seluruh pasukan Haegwang di atas seluruh dendam yang dimilikinya. Dan akhirnya pertempuran besar tak lagi dapat terelakkan, di mana seluruh kru Dajun kini tengah datang membantunya menghancurkan Haegwang seperti adanya misi sebelumnya. Ya, semua itu karena adanya seorang eksekutif utama Haegwang pastinya. Dan tak lupa, di mana Kim Aeun-dong, anggota junior dari kru Dajun, cukup bersemangat memasuki alur pertarungannya, berusaha menyelamatkan si rambut merah yang merupakan salah satu keluarga dari seorang kapten yang terus-menerus diikutinya. Berhati-hatilah kalian, dia itu adalah eksekutif Haegwang. Begitu ya. Sekarang kau juga tak perlu khawatir, Kak, karena Kak Doki juga merupakan eksekutif di dalam kru Dajun, ungkapnya sembari mengamati Doki yang terlihat masih cukup santuy menghadapi adanya musuh kuat yang akan segera dibereskannya. Hoi, sepertinya cukup bermain-mainnya. Jadi sekarang hadapi aku dengan benar. Cih, dasar Bada Jidingadan, ungkap Minkyu sembari bergegas maju memberikan serangannya. Sementara itu di sisi lain, Moon Sung Ho kini sedang menanyakan mengenai adanya grup atau sebuah organisasi yang tengah Dajun kumpulkan. Organisasi ini jangan bilang kau berencana menyerang Haegwang, Kak. Iya, apa semua ini karena mereka telah membunuh Bada Jidingadan Cho Hangil, ungkap Moon Sung Ho yang masih saja memberikan provokasinya. Dan akhirnya di mana pertarungan penentuan di antara mereka kini tak lagi dapat terelakkan. Yang mana di satu sisi Dajun benar-benar merasa cukup emosi bila Kang Hangil selalu ia bawa di dalam mulut kotor di semua pembicaraannya, hingga sebuah pukulan keras segera menghantamnya. Merasa begitu kesal dengan beberapa kata remeh yang masih saja terus-menerus ia katakan. Kak, kau itu sebaiknya segera sadar organisasi macam apa Haegwang itu, ungkap Moon Sung Ho sembari membersihkan genangan air yang berada tepat di depannya, berusaha mengalihkan pandangan Dajun secepatnya, hingga semua itu pun mampu sekali lagi mendesaknya, menghasilkan sebuah tendangan keras yang sesaat lalu telah berhasil mendorongnya. Moon Sung Ho, mengapa kau mengkhianati kami? Saat itu aku benar-benar memikirkanmu sebagai teman sejati. Jadi apa sebenarnya arti Haegwang di hidupmu? Memahami arti pertanyaan tersebut, Sung Ho tertawa mendengarnya, sebab dirinya ini benar-benar menyukai Haegwang, terlebih ketika semuanya berubah menjadi lebih menyenangkan tak seperti sebelumnya. Hei Kak, jadi apa kau tak tahu mengapa aku kabur dari rumah? Kemudian menurut Moon Sung Ho, dirinya ini benar-benar merasa bosan saat itu, karena dengan adanya kekerasan memukul seseorang, itu semua membuat adrenalin bergejolak sekaligus terasa menyenangkan, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Namun jika semua itu dilarang, maka memikirkan hal tersebut terasa memusingkan. Kemudian saat itu dirinya selalu mengagumi film maupun komik ataupun anime yang dilihatnya, hingga sebuah kenyataan mengajari mereka semua bila kekerasan itu tak baik untuk dilakukan. Jadi Kak, aku itu bergabung ke Haegwang karena itu sangatlah menyenangkan, tak ada larangan, dan aku juga bisa menikmati kekerasan tak hanya dari menonton film saja, tegas Moon Sung Ho yang kini tiba-tiba melesat maju, berusaha mencari kesenangan tersebut sesuai dengan apapun itu yang benar-benar diinginkannya. Lalu bagaimana Kak? Keren bukan? Melakukan apapun tanpa adanya batasan, dan itu semua akan terasa sangat menyenangkan, ungkap Moon Sung Ho sekali lagi menegaskan ideologi aneh yang dimilikinya.
Dan akhirnya di mana sebuah perkat cepat segera menghantamnya, berhasil menghentikan seluruh gerakannya sekaligus beberapa omong kosong yang sedari tadi terus-menerus dikatakannya. Yang mana itu semua membuatnya cukup merasa kecewa, tak mampu menang melawan Yim Da-jun. Meski bakatnya telah ia asah lebih baik daripada sebelumnya. Dan bams, di mana sebuah pukulan kuat kini segera menghampirinya, menghantam di mukanya, menghancurkan seluruh ideologi bodoh yang baru saja didengarnya. Sontak itu semua segera mengempaskannya. Moon Sung-ho, kau tak akan pernah menang sejak tinju yang kau layangkan hanya demi kesenanganmu saja. Lalu bagaimana sekarang? Apa kau masih bersenang-senang? Tanya Yim Da-jun yang masih tegak berdiri setelah menghancurkan salah satu petinggi Haegwang yang saat ini sedang dicarinya. Sekarang Doki sedang menyelamatkan temanmu berambut merah dan teman rambut birumu juga masih hidup, Kak. Terima kasih semuanya, ungkap Da-jun yang kini merasa cukup lega mengamati situasi di sekitarnya. Tak lama berselang sebuah informasi segera diterimanya bila baik Dokyeom telah menghabisi seluruh anggota Haegwang yang berada di gudang dermaga, dan ia pun sedikit merasa kesal bila musuh sebelumnya terus menggeliat dan cukup membuatnya merasa sedikit kerepotan. Baiklah, kerja bagus semuanya. Jadi untuk menemukan Shin Wo-sung, kita akan bawa Sunho sekarang. Kemudian tak lama dari situ Da-jun segera memeriksa teleponnya, berusaha mencari informasi yang mungkin saja dapat membantu di dalam proses pencarian yang sedang ia lakukan. Kak, apa kau pikir semua ini sudah berakhir? Jadi kau ingin bertemu dengan Kak Wo-sung bukan? Beruntung sekali kau. Kau melihat sebuah kapal yang sedang mendekat pelabuhan bukan? Jadi kau pikir siapa yang ada di kapal itu? Cobalah kau sedikit memperhatikan. Memahami sesuatu yang baru saja didengarnya, Da-jun terkejut seketika, sebab saat ini dirinya sedang menatapnya, yaitu seseorang yang telah mengambil segala sesuatu di hidupnya, sekaligus seorang pemimpin grup mafia terbesar di wilayahnya yang bernama Shin Wo-sung dari Haegwang. Hei, jadi dia adalah Shin Wo-sung ya? Ungkap mereka yang kini menjadi merasa gugup mengamati situasinya. Namun semua itu berbeda dengan Yim Da-jun, yang mana saat ini dirinya dipenuhi dengan rasa haus darah yang terus-menerus berputar di otaknya, berkeinginan bertarung dan membunuh orang itu secepatnya. Hingga sesaat kemudian Sung-ho kembali menjelaskan bila saat ini Shin Wo-sung baru saja pulang dari menjalani bisnisnya yang sudahlah go internasional. Jadi ku beritahu kau sekarang bila dermaga ini adalah tempat berkumpulnya seluruh para petinggi dari eksekutif Haegwang. Jadi selamat datang di dalam pestanya Da-jun, dan sekarang akan kupastikan mampuslah kalian. Benarkah Haegwang berkumpul di sini? Woi, jangan cuma diam berdiri seperti idiot. Haegwang mendatangi kita dari berbagai macam sisi, ungkap Doki yang kini benar-benar terlihat pucat
menghadapi situasi genting yang sudahlah menantinya. Dan ia pun kembali menyarankan supaya Yim Da-jun segera mengumpulkan mereka semua dan bergegas pergi secepatnya. Apa? Kabur? Dengan adanya Shin Wo-sung yang sudah berada tepat di depan kita, ungkap Da-jun dengan seluruh emosinya yang tak lagi dapat terkendali sekaligus telah menyelimuti seluruh alur pikirannya. Woi, Da-jun, apa kau benar-benar gila? Jadi kau sengaja membunuh kita semua di sini ya? Teriak Doki memperjelas betapa kritisnya situasi yang akan segera ditemuinya. Namun saat ini kapal tersebut semakin mendekat secara perlahan, yang mana orang tersebut semakin terlihat jelas, membuat Da-jun menguras emosinya, meluapkan seluruh kekesalan yang dimilikinya. Mengingat insiden tersebut adalah sesuatu yang benar-benar telah mengguncangnya. Lama tak bertemu, ungkap Shin Wo-sung memberikan sambutan hangat kepadanya, yang mana dirinya ini terlihat cukup tenang, sama sekali tak menunjukkan adanya sisi emosi tak searogan sebelumnya. Namun Da-jun yang mengamati itu pun kini malah semakin terprovokasi, merasa benar-benar tak tenang, seakan dirinya ini kerasukan terhadap apapun itu yang selama ini terus-menerus menghantuinya. Hingga di suatu titik sekali lagi Doki berteriak kepadanya, sedikit menjelaskan bila mereka semua akan kehabisan waktu ketika Yim Da-jun tak segera memutuskan adanya sebuah perintah untuk segera bergerak secepatnya. Woi Da-jun, kau itu bisa dengar kita tidak? Kita harus menarik orang-orang kita dan segera keluar dari sini. Kuingatkan kau sekali lagi, kau bukan satu-satunya orang yang ingin balas dendam dengan Haiguang. Dan kita harus mengutamakan nyawa kawan-kawan kita di sini. Tegas Doki terus-menerus berusaha menyadarkannya. Sial, kita itu benar-benar tak bisa menyia-nyiakan waktu saat ini. Akan kami seret saja jika hal seperti itu memang diperlukan, ungkap Doki memberikan kode kepada dua anggota di belakangnya. Sebenarnya Da-jun sendiri benar-benar tak bisa melupakan atas seluruh kejadian kelam yang telah ia lalui sebelumnya, ketika masih terdapat seseorang yang selalu memperhatikannya. Terlebih dirinya ini merupakan seorang sosok spesial, dan Shin Wo-sung ini benar-benar telah menghancurkan semua harapan di dalam kehidupannya, menyisakan sebuah mimpi yang takkan pernah kembali ke dalam masa itu, dan malah membawanya ke dalam sebuah neraka yang tak pernah berujung dan terus-menerus menghantuinya. Maka saat ini Da-jun segera membuka mulutnya, membuat semua orang merasa terkejut ketika mendengar sesuatu yang malah keluar dari dalam mulutnya. Baiklah, sekarang ayo kita pulang. Jadi kutegaskan sekali lagi, kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan, dan pekerjaan kita di sini telah selesai. Semuanya bersiap untuk kembali. Dan akhirnya mereka semua kembali tersenyum mendengarnya, merasa cukup lega dengan adanya keputusan bijak dari seseorang yang selama ini telah mereka ikuti di dalam kehidupan keras yang selama ini telah mereka lalui. Dengarkan misi kita saat ini, pergi dari sini secepat mungkin. Kupastikan aku akan kembali untukmu, dan di saat waktu itu tiba akan berubah menjadi hari terakhirmu. Shin Wo-sung, ungkap Da-jun dalam hati. Dan akhirnya mereka semua segera meninggalkan pelabuhan Incheon, di mana jalan keluar telah menanti di depannya. Namun apa yang terjadi? Di mana sebuah truk besar kini segera terlihat di depannya, berusaha menutupi satu-satunya jalan keluar, menghentikan seluruh niatan mereka kabur dan mencoba menahannya. Kemudian menurut Doki, ini semua pasti ulah para eksekutif yang ada, berusaha menjebak mereka semua dan membuatnya menjadi semakin terdesak di dalam misi pelarian yang sedang mereka lakukan. Hingga di suatu titik seseorang segera mengingatkan bila saat ini telah terdapat adanya pasukan besar dan sudah bersiap mengapung mereka semua dari arah sebaliknya.
membuat mereka semua menjadi cukup panik mengamati seluruh alur pelarian yang semakin mencekam dan tak karuan. Bingo, kena juga akhirnya. Cih, dasar para idiot. Yang mana mereka berdua adalah anggota petinggi eksekutif Haiguang bernama Kang Wosi dan Gua Docang. Hei, permainan apa yang sebaiknya kita siapkan? Tak perlu dengan hal itu. Kita akan bunuh mereka semua. Dan adapun petinggi eksekutif Haiguang lainnya bernama Seol Guangyo dan Jo Aram. Sebaiknya aku parkir saja di sini. Lalu mau kemana sebenarnya kalian ini? Mengapa malah buru-buru pergi? Bagaimana bila kita mengobrol dan saling mengenal dulu? Dan orang petinggi eksekutif Haiguang ini bernama Choi Seung Ryong. Dan akhirnya mereka semua menjadi terpojok, tak mampu lagi berlari meninggalkan pelabuhan, seperti adanya target misi yang telah Dajut katakan sebelumnya. Wah, bagaimana ini sekarang? Aduh, kita semua pasti akan mati, ungkap mereka yang kini sangat menyadari bila waktu kematian telah semakin mendekat dan berusaha menjemputnya. Bahkan saat ini Dajun coba sejenak berdiam diri, mengamati situasi demi memutuskan langkah seperti apa yang sebaiknya mereka lakukan. Hingga akhirnya dirinya segera turun dari motornya, memberikan adanya arahan kepada mereka semua yang sedari tadi telah menantinya. Sekarang kita harus melewati mereka, jadi tinggalkan motor kalian. Tak ada jalan lain. Sepertinya kita memang harus menghadapi Haiguang dari sisi depan. Semuanya tetap dekat dan ikuti aku. Kalau begitu sekarang musnahkan mereka semua. Hingga akhirnya sebuah perintah tersebut segera memicu adanya sebuah perang besar yang tak lagi mampu dapat terelakkan. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita To Not Die di part 9. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.